Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felina Asriani Febri, NIM 2004110, Prodi S1 Farmasi Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul A Systematic Review of Patients on the Subcutaneous Route of Medication Administration, atau dalam bahasa Indonesianya adalah tinjauan sistematis pasien tentang rute pemberian obat subkutan. Jurnal yang saya review termasuk jurnal internasional yang saya cari di PubMed, lalu saya translate dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Jurnal ini terbit pada tahun 2016. Penulisnya yaitu Colin Haridyat dan kawan-kawan. Reviewer saya sendiri, Felina Asriani Febri, dan tanggal review 17 Maret 2022. Latar belakang, suntikan subkutan memungkinkan pemberian sendiri, tetapi pertimbangan perspektif pasien tentang pilihan pengobatan penting untuk memastikan kepatuhan. Tinjauan sistematis sebelumnya telah terbatas dalam lingkup mereka untuk menilai preferensi dalam kaitannya dengan rute pemberian obat lainnya. Tujuan penelitian untuk memeriksa perspektif pasien tentang obat yang dapat disuntikan sendiri yang diberikan secara subkutan jika dibandingkan dengan rute atau metode lain untuk pemberian obat yang sama. Pendahuluan, sikap pasien terhadap obat-obatan mereka dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk manfaat dan bahaya yang mereka rasakan atau nyata, pengalaman penggunaan sebelumnya, persepsi tentang penyakit mereka, kepuasan dengan pengobatan, dan preferensi pribadi. Dengan demikian, mencapai hasil pengobatan yang optimal mengharuskan pasien yang tepat mendapatkan pilihan obat yang tepat pada waktu yang tepat juga. Pengertian optimasi obat ini juga mencakup mendorong pasien untuk meminum obatnya dengan benar, menghindari penggunaan obat yang tidak perlu, mengurangi pemborosan obat, dan meningkatkan keamanan obat. Untuk beberapa obat menawarkan metode atau rute pemberian obat yang berbeda kepada pasien dapat membantu mencapai pendekatan perawatan yang berpusat pada pasien sehingga meningkatkan kepatuhan pengobatan, terutama dalam konteks pemberian parenteral. Dibandingkan dengan rute lain, pemberian parenteral, formulasi injeksi subkutan mungkin menawarkan keuntungan dalam hal kenyamanan, kemudahan penggunaan, dan kemungkinan pemberian sendiri yang juga dapat menghemat waktu profesional kesehatan dan dengan demikian mengurangi biaya. Beberapa metode pemberian subkutan juga ada, dan kepuasan pasien dengan atau preferensi terhadap perangkat pengirim cenderung berbeda. Dalam kasus insulin misalnya, pasien menganggap Pendevis sebagai metode pemberian yang lebih dapat diterima daripada vial konvensional dan spuit atau spuit yang sudah diisi sebelumnya. Ini menawarkan peningkatan portabilitas, kenyamanan, kemudahan penggunaan, dan pengurangan rasa sakit yang di tempat yang disuntikan, yang mengarah pada kepuasan pasien yang lebih baik. Dibandingkan dengan botol dan jarum suntik, perangkat pena insulin akibatnya dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi penggunaan sumber daya kesehatan dan biaya terkait. Sementara perbedaan dalam farmakokinetik dan kemanjuran metode dan rute pemberian obat yang bersaing didokumentasikan dengan baik, sedikit yang diketahui tentang perspektif pasien. Metode penelitian yang relevan termasuk penggunaan shelf hasil yang dilaporkan, seperti dari skala peringkat dan peringkat. Metode penelitian. Metode 9 database elektronik dicari publikasi sejak tahun 2000 menggunakan istilah yang berkaitan dengan metode administrasi, perilaku pilihan, dan efek samping. Kelayakan untuk dimasukkan ditentukan melalui referensi kriteria tertentu oleh dua peninjau independen. Protokol tinjauan sistematis terdaftar di Daftar Tinjauan Sistematis All-Wales. Dilakukan sesuai dengan metode pusat tinjauan dan penyebaran, dan dilaporkan menurut item pelaporan pilihan untuk tinjauan sistematis dan analisis meta atau prisma. Judul dan abstrak dibaca dan kelayakan dinilai secara independen oleh dua pengulas. Naskah lengkap dari studi berpotensi memenuhi syarat diambil dan dinilai oleh kedua pengulas terhadap kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil dari jumlah studi sebanyak
2.337 artikel yang berkaitan dengan preferensi pasien untuk obat subkutan telah diidentifikasi. Setelah diduplikasi dan melalui penyaringan, 85 dinilai cocok untuk dimasukkan. Diagram alir prisma dari proses pencarian dan penyaringan disajikan pada gambar 1. Ringkasan karakteristik utama dari setiap makalah disajikan dalam lampiran. Lampiran 1 dari Electronic Supplementary Material. Tabel 1. Tabel 1 adalah hasil studi yang disertakan menurut tingkat signifikansi statistik yang mendukung satu metode atau rute pemberian daripada yang lain. Hasil yang disajikan dari 3 kolom terakhir menunjukkan masing-masing dimensi hasil yang dilaporkan secara signifikan. Disukai untuk produk referensi tidak ada perbedaan antara referensi dari pembanding atau tidak ada signifikansi yang dilaporkan, dan secara signifikan mendukung pembanding seperti yang ditulis dalam kolom 1 sebelumnya. Populasi studi. Ukuran sampel berkisar antara 19 hingga 6.528 orang. Sebagian besar melibatkan pemberian insulin untuk pengelolaan diabetes, diikuti oleh defisiensi hormon pertumbuhan, dan multiple sclerosis. Area lain termasuk HIV, infertilitas, kontrasepsi, penyakit ginjal kronis, dan rheumatoid arthritis. Rentang usianya untuk pasien yang dilihat langsung adalah 3,5 sampai 95 tahun. Karakteristik studi berikut adalah diagram alir prisma, pencarian dan penyaringan proses SD subkutan. Temuan studi utama. Hasil dari 4 studi yang membandingkan subkutan administrasi dengan injeksi intramuskular adalah campuran. Sementara 1 studi observasional interferon beta 1A pada pasien dengan multiple sklerosis ditemukan perbedaan yang signifikan dalam keinginan pasien untuk mengubah atau menghentikan kepatuhan pengobatan pada 1 tahun mendukung intramuskular injeksi dengan jumlah reaksi di tempat injeksi dilaporkan sebagai faktor yang lain menyarankan preferensi terhadap administrasi subkutan itu. Temuan dari 2 penelitian tentang kontrasepsi medroxyprogesterone asetat sama-sama tidak meyakinkan, dengan satu menunjukkan kecenderungan kepuasan yang lebih tinggi dengan administrasi subkutan dan yang lainnya menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan secara statistik dalam ukuran kepuasan yang dilaporkan. Insulin inhalasi lebih disukai daripada insulin subkutan dalam semua termasuk studi. Namun, semua penelitian melaporkan hubungan dengan produsen teknologi insulin inhalasi. Perbandingan injeksi subkutan dengan oral administrasi tidak mengungkapkan signifikan secara statistik perbedaan preferensi. Dalam 2 survei yang menyajikan skenario hipotetis untuk pasien yang dengan migrain, ada kecenderungan atau rute oral lebih disukai, dan untuk jenis formulasi menjadi lebih penting daripada kecepatan onset. Namun, 2 perbandingan klinis sumatriptan menyarankan sebaliknya, dengan formulasi subkutan cenderung lebih disukai. DCE di antara pasien dengan osteoporosis menunjukkan bahwa pasien akan bersedia untuk membayar €142 sebulan untuk injeksi subkutan setiap hari daripada tablet harian atau mingguan. Berikut adalah diagram perspektif pasien tentang pengobatan subkutan. Diagram jaringan perbandingan ini adalah konektor menunjukkan jumlah perbandingan yang dibuat, misalnya satu penelitian mempertimbangkan perbandingan autoinjektor subkutan versus semprotan hidung, sementara 3 penelitian membandingkan berbagai jenis autoinjektor. Kesimpulan, tinjauan ini mengidentifikasi sejumlah penelitian yang menunjukkan pentingnya metode dan rute pemberian obat pada pilihan pasien. Namun, untuk meningkatkan basis bukti mengusulkan bahwa studi masa depan dari perspektif pasien tentang perangkat suntik harus mempertimbangkan menggunakan langkah-langkah preferensi yang divalidasi dikombinasikan dengan eksperimen berbasis pilihan untuk
elisitasi preferensi yang dinyatakan dengan pengukuran kepatuhan yang andal untuk preferensi yang terungkap. Studi harus tidak bias dan didukung dengan tepat untuk menunjukkan signifikansi statistik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.